Salam saudaraku yang kekasih, kita bertemu kembali dalam channel Siraman Kalbu sore hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Allah yang sungguh baik, dalam nama Yesus yang telah datang memenuhi hukum Taurat sehingga kami memperoleh cinta kasih yang kekal selama-lamanya. Terdengarkan sabda-Mu Tuhan, sabda yang hidup, sabda yang kekal, sabda yang berkuasa, yang menciptakan segala sesuatu yang baru dalam hidup kami. Karena kalbu kami haus untuk Engkau isi. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Roma pasal 2 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-29 dikatakan firman Tuhan demikian. Hukum Taurat dan sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang dalam sebelum dewasa. Karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi bagaimanakah engkau yang mendengar orang lain? Tidakkah engkau menghajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata jangan berzina, mengapakah engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat, tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu itu tidak ada lagi gunanya. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidaklah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat. Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi ia melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara harfiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kehidupan orang Yahudi sangat kaku sekali terhadap hukum Taurat. Mereka menganggap bahwasanya hukum Tauratlah yang menjadi menyelamatkan mereka. Tanpa melakukan hukum Taurat, mereka merasa hidup ini tidak ada artinya apa-apa. Walaupun mereka sebenarnya melakukan, tapi tidak mau untuk mempraktekkan cinta kasih secara keseluruhan kepada umat manusia. Mereka memilah-milah, mengkotak-kotakan kepada siapa mereka harus mempraktekkan jiwa dari hukum Taurat itu. Dan yang kedua adalah mereka menganggap bahwasanya sunat lahiriah merupakan salah satu syarat untuk memperoleh keselamatan di tengah-tengah kehidupan. Keduanya ini disoroti oleh Rasul Paulus, mengatakan bahwasanya tidak oleh karena sunat dan tidak oleh karena hukum Taurat orang dapat diselamatkan, tapi adalah oleh karena Yesus Kristus. Yesus Kristus datang memenuhi hukum Taurat. Yesus Kristus datang memenuhi makna cinta kasih kepada Allah yang dipraktekkan dengan sesungguhnya kepada manusia tanpa membanding-bandingkan,
mengotak-ngotakkan, melihat latar belakang, status sosial, dan status yang lain di tengah-tengah manusia itu. Saudaraku yang kekasih, jelas sekali di dalam firman Tuhan ini diperlihatkan kepada kita bahwa hukum Taurat itu bukan tidak berarti dia baik sekali mendidik, baik sekali memupuk iman, baik sekali untuk memagari orang-orang supaya tidak berbuat jahat, baik sekali untuk mengajari setiap orang dan mengajari diri kita. Tetapi hukum Taurat tidaklah menyelamatkan manusia, karena tuntutan itu menjebak manusia di dalam segala sesuatu yang memberatkan. Karena tuntutan hukum Taurat itu membuat manusia menjadi terbelenggu di bawah hukum Taurat itu sendiri. Hukum Taurat bisa mencerminkan kita baik atau tidak. Hukum Taurat mencerminkan kita sudah berbuat sejauh mana di tengah-tengah dunia ini yang mempraktekkan cinta kasih Allah terhadap manusia, terhadap ciptaan lain, binatang, tumbuhan, dan lain-lain di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan bahwasanya sunat berguna jika hukum Taurat dilakukan, dan hukum Taurat berguna jikalau kita melihat itu dipenuhi oleh cinta kasih yang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu Yahudi yang sejati dikatakan oleh firman Tuhan bukan karena sunat dan bukan oleh karena hukum Taurat saja, tetapi Yahudi yang sejati adalah yang tidak nampak keyahudiannya, yang tidak kelihatan sunat daripada lahiriahnya, tapi adalah sunat yang jasmani, yang bukan harfiah. Ya, dan itu diperoleh dan bisa dilakukan manusia di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu biarlah tuntutan hukum Taurat, tuntutan sunat, semuanya digenapi dan kita terima dalam nama Yesus, dan kita sebaik dibaptis dalam nama Yesus telah masuk dalam kerajaan sorga sebagai pengganti hukum Taurat yang menuntut kita itu, dan sebagai pengganti sunat yang senantiasa menuntut kehidupan kita itu. Percayalah senantiasa dalam nama Yesus, saudara-saudara dan saya sudah diselamatkan bukan oleh karena sunat dan bukan oleh karena hukum Taurat. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa di sorga atas bimbingan Roh Kudus yang memberikan kepada kami pengertian bahwa kami telah disempurnakan oleh Allah dalam nama Yesus, bukan karena tuntutan hukum Taurat. Karena tuntutan hukum Taurat tidak mungkin dilakukan oleh umat manusia, dan itu dilengkapi, dipenuhi dalam nama Yesus. Terima kasih oleh bimbingan Roh Kudus, karena kami sampai memahami bukan karena tuntutan sunat membuat kami menjadi sempurna, tapi oleh karena mencintai dan menerima Kristus dalam kehidupan kami sebagai juru selamat kami. Oleh karena itu biarlah Tuhan Engkau yang senantiasa menjelaskan kepada kami agar kami setiap saat menerima Kristus yang memenuhi cinta kasih dalam hukum Taurat, memenuhi tuntutan sunat dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.